Sip. Nah, ini kan saya lagi di halaman instruktur nih Pak, instruktur. Nah, ini kan halaman yang biasa kita gunakan untuk membuat kelas, lalu upload, membuat assignment, lalu upload dokumen, Pak. Nah, di sini saya punya kelas namanya test repository, saya klik. Nah, di dalam ini saya punya assignment namanya test repository 1. Nah, ini saya gunakan untuk sengaja untuk testing kalau karya itu masuk ke dalam database seperti apa bentuknya dan gimana caranya mencari paper ID sepanjang berada dalam satu naungan. Misalnya kalau kayak di kampus kita di sana kan ya Win Membonjol ya Pak. Iya betul. Ini kan Bapak lihat nih similarity-nya 100%. Iya 100%. Ya kita klik, nanti kan muncul hasil laporan similarity-nya. Pasti diblok semuanya Pak, karena memang saya sudah upload karya ini sebagai contoh sebelumnya dan masuk ke dalam database repository. Sengaja saya bikin gini sebagai contoh Pak. Jadi kalau ada kenalan nanti kan saya. Nah, di sini kan kita lihat di sini Pak. Nah, di sini kan kelihatan submitted to Muhammad David Lung account. Nah, ini kan kampus saya Pak. Ini akun saya ya Pak. Nah, ini kan kelihatan ini. Submitted to Muhammad David Lung. Kalau nanti Bapak di situ kan pasti submitted to UIN atau Yayan Membonjol gitu namanya kayak gitu ya Pak. Iya, Pak. Nah, kalau untuk lihatnya berarti kita harus buka dari text only report, Pak, di sini. Supaya kita tahu ini berapa paper ID-nya. Mungkin kita udah terhapus karyanya, jadi kita lihat sini. Nah, kita klik text only report. Ya, halamannya berubah seperti ini, Pak. Seperti yang Bapak udah coba ya kemarin yang berubah seperti ini. Sudah coba. Karena ini cuman satu aja 100% atau nah ini makanya kita klik aja di sini Pak di submit itu Muhammad David Lung test account ini, tes akun saya. Klik akan kebuka halaman baru. Nah, di halaman atas ini Pak di link URL-nya ada nanti satu paper ID Pak. Nih dia Pak. OID sama dengan 15 sekian gitu Pak. Iya, Nah, ini cara yang pertama ya Pak. Nah, Bapak udah coba cara yang seperti ini ya? Pak Nasir udah coba ya? Sudah seperti ini. Baik. Nah, ada cara yang kedua Pak. Nah, cara yang kedua ini bisa dapat lebih banyak nih. Cara yang keduanya, di sini yang di tulisan mode ini Pak, kan tulisannya quick view, dalam kurung classic report. Jadi ini tampilannya klasik Pak. Nah, ini bisa dirubah Pak. Dirubah, diklik panah ke bawah ini, nanti pilih yang di tengah Pak. So matches one at a time. Diklik, lalu habis itu klik change mode nih Pak. Klik change mode. Ya. Nah, nanti dia akan kelihatan Pak lebih detail Pak. Nanti akan kelihatan ini 100%, 98%, 97%, 96%. Kalau banyak yang sama Pak. Nah, ya kalau banyak yang sama. Kalau ini kan karena cuma satu aja karyanya saya masukkan, satu kali aja, kan bisa saja kan kayak kemarin tuh Pak, bisa satu kali, bisa lebih dari 1 kali, bisa 10 kali. Nah, di sini akan kelihatan nanti Pak, kalau 100% ini ada 2 Pak, berarti akan 100%, yang di bawah ini 100% juga. Terus nanti 98%, terus ada 96%. Nah, yang itu diambil semua, caranya diklik Pak. Contohnya diklik juga Pak, yang di bawah ini ada tulisan submit to Muhammad David test account ini. Artinya kalau Bapak nanti kan submit to IAIN Membonjol, atau Win Membonjol, diklik. Ya. Nah, nanti dia akan muncul seperti ini, lalu klik close, Pak. Yang di pojok kanan ini diklik close. Ya. Ya, kita tunggu sebentar. Nah, sekarang paper ID-nya muncul, Pak. Di mana munculnya? Nih, Pak. Tadi kan belum keluar ya, Pak. Jadi kita klik dulu, baru kita close, nanti baru muncul paper ID-nya, Pak. Seperti ini. Sekarang udah kelihatan paper ID-nya. Karena ini, dan bahkan bukan hanya paper ID-nya, Pak, juga nama assignment-nya apa. Ya, ini kan nama assignment-nya tes standar repository. Nama kelasnya tes kelas. Jadi bisa tanya nanti, ini siapa nih yang punya kelas nih? Dosen mana yang bikin kelas ini yang pernah periksa karya A misalnya. Jadi ketahuan, Pak. Nah, misalnya nanti dosen misalnya dosen bernama David misalnya di kampus Pak. Oh iya Pak Nasrul, saya yang kemarin bikin dan saya kemarin yang periksa karya itu. Nah, jadi ketahuan. Tapi nggak perlu, sebenarnya itu kan nggak perlu lagi Pak. Yang perlu kita perlukan kan ini Pak, paper ID ini. Lalu Bapak ambil semua paper ID-nya dengan cara tadi, lalu kemudian dikirim ke support Pak. Yang 100%, yang 96%, pokoknya dia nanti di sini isinya Pak, submitted to IAIN Membonjol atau UIN Membonjol Pak. Udah, itu ambil semua Pak. Tapi kalau yang lain-lain ini misalnya internet, publication, jurnal, nah itu berarti kan sumber-sumber yang relevan lah ya. Kayak gitu. Jadi gitu Pak caranya Pak. Jadi ada 2 cara tadi Pak ya.
Cara yang pertama Iya, tadi detail. dengan quick view yang standar, ya kan? Nah, yang standar itu, nah di standar bisa kelihatan sini, kita klik ini, lalu di bar atas, nah, belum muncul. Nanti diambil, itu kan cara yang Bapak coba. Yang saya tunjukkan itu cara yang lebih, ini maksudnya lebih bisa lihat semuanya, yang tinggi-tinggi bisa kelihatan, pilih yang di tengah ya Pak. Tengah, Iya. change mode. Nah ini kan lebih kelihatan banyak tuh Pak. Nah sekarang kan Bapak belum lihat nih, di sini belum kelihatan ya Pak. Ya, belum. Maksudnya belum kelihatan paper ID ya. Jadi Ya, supaya belum. bisa keluar paper ID-nya, harus diklik sini, ya, harus diklik di bawah Ya, ini, submitted to Yayan Membonjol misalnya. Setelah muncul begini, ya. lalu klik close Pak, tutup, ditutup. Nah nanti dia akan kembali ke halaman seperti tadi dengan paper ID. Sekarang baru muncul paper ID-nya. Tadi kan belum muncul Pak. Nah sekarang udah muncul paper ID-nya Pak. Nih, kayak gitu Pak. Oke, gampang ya Pak? Nanti dicoba aja Pak. Nah, sebentar lagi saya kirimkan rekamannya, nanti Pak Nasur sambil nonton rekamannya sambil dicoba Pak. Jadi misalnya yang 100%, dua karya 100%, dan situ jelas, oh submitted to UIN Membonjol gitu. Tapi kalau kampus lain, ya berarti nggak bisa Bapak yang request, harus dari kampus lain juga, request dari administrator kampus lain. Kayak gitu Pak. Iya. Oke. Jadi yang database yang Winnie Membonjol aja yang 100% itu aja ya Pak ya? Betul Pak. Iya. Database yang di Iman Bonjol, walaupun 100%, walaupun 96%, 97%, ataupun 50%, ambil Pak. Itu pasti masuk ke dalam database. Iya, iya, iya. Nah, artinya itu yang mempengaruhi dia akan besar similarity-nya Pak. Nanti diajukan tesis, nanti ditolak Pak. Karena wah ini besar nih, 50% nih dari yang Bonjol. Nah itu semua yang dari Imam Bonjol sepanjang dia besar, tapi kalau misalnya 1%, 2%, mungkin saja dia mensitasi karya orang lain Pak. Jadi nggak ngaruh sih Pak. Kalau kecil-kecil itu nggak ngaruh Pak. Tapi kalau besar, itu pengaruhnya besar Pak. Nah, itu mungkin waktu periksa, revisi, upload lagi, kemudian revisi, upload lagi, berkali-kali, tapi sadar sehingga kan masuk semua tuh Pak, dari versi 1, versi 2, versi 3, dan versi 10 kan direvisi itu Pak. Ah, itu masuk terus. Makanya kan saya pernah bilang ke Bapak tuh, ada satu kampus yang puluhnya. Karena dosennya maksudnya nggak nyadar, nggak ngeh kalau masuk ke dalam database. Wah, bisa puluhan Pak. Tapi ambil aja semuanya, dikirim satu kali, misalnya masih ketemu nih Pak. Kalau udah nggak ketemu aman berarti Pak. Artinya kalau Bapak yang Bapak minta kemarin itu dihapus dan sudah selesai, itu aman. Ya. Nah, itu aja Ya, Pak. ya, ya. Gampang. Ya. Oke. Jadi kalau kita menguploadnya 5 kali, DID yang 5 itu dikirim